Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Udah ini ya, sebelum membahas tentang hewan kurban melalui Baitul Mal, mungkin terlebih dahulu saya mengingatkan tentang Gaza. Kalau nggak salah itu sepupunya ya, Sarah, sepupunya Hinrajab ya, yang ditembak 336 peluru oleh tentara Zionis. Sepupunya meninggal dalam keadaan tubuh yang sudah tidak utuh, terkoyak digendong oleh ayahnya mungkin. Ya, menjadikanlah kita umat muslim karena tidak mau bersatu untuk mendapatkan Al-Quran. Jadi kemarin saya baru saja ini ya, membahas tentang mengapa presiden itu pakai peci, banyak DPR pakai peci. Sebenarnya itu adalah lambang bahwa mereka menggunakan ajaran Islam yang salah melalui ulama-ulama yang salah untuk menenangkan dan membutakan rakyat Wakanda. Tapi setelah semua informasi yang beredar dan kita masih buta untuk melihat itu dan tidak mau mengambil tindakan, menurutku sebenarnya bukan buta lagi, mungkin lebih tepatnya tidak mau. Dan ini udah dibahas oleh beberapa ustadz ya. Saya lihat Ustadz Fuad mengatakan bahwa dirinya mungkin tidak sepintar ulama di MUI, tapi dia meminta kalau memang mau menggunakan definisi Islam, maka hukum-hukum Islam harus ditegakkan di negara Wakanda. Dan ya, beberapa ustadz sebenarnya sudah membahas ini ya, bahwa ada yang kalau di real saya sebenarnya banyak yang sudah membantah tentang Baitul Mal dipakai untuk berkurban atau imam. Bahkan di CNN ya, saya lihat ini dia pakai kata sunnah, merujuk pada hadis riwayat Imam Bukhari. Dia mengatakan bahwa seorang pemimpin atau imam disunnahkan membeli hewan kurban. Ngeri juga ya dia pakai kata sunnah, padahal Rasulullah kan nggak pernah melakukan. Rasulullah pernah membagikan hewan kurban, tapi nggak dinyatakan itu berasal dari Baitul Mal. Jadi ini ya, Bukhari, kitab Al-Adab hadis nomor 455. Rasulullah membagikan hewan kurban di antara para sahabatnya untuk disembelih pada hari Idul Adha. Bagian Uqbah adalah seekor kambing berumur 6 bulan. Jadi dia membagikan hewan kurban kepada para sahabatnya, tapi nggak ada penjelasan ya bahwa sumber pembeliannya dari Baitul Mal. Dan ya, tidak ada hadis dari riwayat Imam Bukhari yang menyebutkan bahwa Rasul berkurban dengan menggunakan Baitul Mal.
menurut mereka ini hanyalah pandangan para ulama, mungkin pandangan dirinya sendiri mungkin, karena kalau pandangan fikih juga enggak ya. Pandangan fikih ini dari Fisilmi Kafah, imam berhak menyembelih hewan kurban atas nama kaum muslimin dari Baitul Mal jika Baitul Mal ada harta kelonggaran. Ini Ibnu Hajar Al-Haytami, Tuhfatul Muhtaj, Syarah Al-Minhaj 9368 dalam kitabnya ya. Dan ya, pendapat ini juga sebenarnya sudah sesuai Al-Quran. Maka kalau dikatakan pendapatnya hewan kurban itu dari Baitul Mal oleh pemimpin, kayaknya itu pendapat pribadi ya, karena pendapat fikih ini dari kitab juga sesuai Al-Quran. Kata yang paling tidak terlihat itu adalah kalimat akhirnya gitu, jika ada kelonggaran gitu. Ya, terlepas dari saya seorang pendosa. Semoga Allah maafkan dosa-dosa umat muslim ya. Jadi dalam Al-Quran itu Allah berfirman ya dalam surah Al-Baqarah. Ini potongan ayatnya. Jika kamu terkepung, terhalang oleh musuh atau karena sakit, maka sembelihlah kurban yang mudah didapat. Kata sembelihlah kurban yang mudah didapat itu pengertian bahwa pertama, kurban yang mudah didapat artinya kurban itu adalah milik kamu sendiri gitu. Milik kamu sendiri yang kamu mudah mendapatkan itu. Makanya satu kalimat ini menjelaskan semuanya, bahwa asal muasal kurban memang dari diri kita sendiri, dan itu adalah yang paling mudah didapatkan. Meskipun saat itu ini kondisi terkepung musuh atau sakit, maka kewajiban kurban tetap ada meskipun itu adalah hewan yang paling mudah didapat. Maka ini jenis kelonggaran, tapi juga ada asas ketetapan yang kuat gitu, bahwa kurban itu harus berasal dari diri sendiri dan disyaratkan dari yang mudah didapat. Dalam ini juga ya, dalam Al-Quran kisahnya Habil dan Kabil itu sebelum bertengkar, Nabi Adam kan bertanya ini solusinya sama Allah minta kurban gitu kan. Akhirnya dua-duanya berkurban, dan kurban yang diterima itu Habil kan. Nah dalam Al-Quran itu Habil itu berkata gitu, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Jadi nilai dalam kalimat itu, definisi kurban itu asalnya pribadi, tetap asalnya pribadi, karena Habil bilang menerima dari orang-orang yang bertakwa gitu. Kalau Allah mencetuskan kalimat ini dalam Al-Quran dan tidak ada pembantahan atas kalimat itu, maka ada kebenaran dari Allah gitu atas kalimat Habil ini. Dan jadi ada dua inti pokok tuh. Pertama, kurban itu berasal dari diri seorang pribadi muslim. Yang kedua adalah diri seorang pribadi muslim itu adalah takwa gitu. Artinya apa yang dikurbankan itu berasal dari sifat atau ketulusan dirinya yang cenderung pada yang telah Allah tetapkan. Itulah wujud takwanya gitu. Dan yang dalam Al-Quran juga Allah berfirman, dan bagi setiap umat lah kami syaratkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah terhadap hewan ternak yang telah dikaruniakan Allah kepada mereka. Dalam kalimat itu ini jelas gitu ya, bahwa kurban itu milik pribadi gitu. Kurban milik pribadi ini adalah sumbernya karunia Allah juga yang Allah berikan kepada mereka, yaitu kemampuan ketika mereka diberikan kemampuan untuk memiliki kurban dari usaha diri
dari usaha yang telah mereka lakukan sendiri. Dan Allah meminta mereka untuk menyebut nama Allah ketika yang dilakukan. Jadi beberapa ayat di Al-Quran memang menegaskan bahwa nilai kurban itu berasal dari diri pribadi, diri yang bertakwa, dan menyebutkan nama Allah ketika dalam prosesnya. Jadi sesuai hukum fikih tadi ya, kalau hukum fikih tadi mengatakan jika Baitul Mal ada kelonggaran dana gitu, jadi wujudnya itu adalah sebenarnya nggak bisa di yang cocok itu Baitul Mal ada kelonggaran dana gitu, karena Allah minta ada kemudahan, tapi atas nama kaum muslimin saya nggak sepakat ya, karena dari 3 ayat tadi itu jelas kurban itu melekat pada diri pribadi seorang. Jadi saya sendiri nggak sepakat dengan ini, meskipun sejalan dengan beberapa kaidah lain ya dalam Al-Quran, tapi pada ayat yang Allah tetapkan tentang kurban itu nggak sesuai dari apa yang saya pahami. Nilai kurban itu tetap melekat pada diri pribadi seseorang. Ya, kan udah terlalu banyak bukti ya, bukti yang menegaskan betapa bejatnya proses dana yang berputar di negeri Wakanda. Mungkin ini jadi salah satu alasan mengapa Allah tidak henti-hentinya menurunkan bencana pada kita semua, karena dana kita diputar dalam wujud pembantaian rakyat Gaza, penindasan kaum Uighur, dan pembantaian juga penindasan terhadap rakyat Papua Wakanda, Papua Barat di Wakanda. Ketika bukti demi bukti ini ditampilkan, hubungan ekonomi dengan mereka sudah jelas, proses tambang dengan elit PRC sudah jelas, pesta babi sudah ditayangkan, informasi yang memberikan kebenaran demi kebenaran yang sudah tidak bisa dibantah. Tapi lihatlah apa yang kita lakukan. Apakah kita berperang melawan kaum munafik itu? Enggak kan? Maka ini bukan hanya tentang kita tidak memahami sesuatu. Ini adalah tentang umat muslim di Wakanda yang tidak mau bersatu dan menegakkan Al-Quran. Ini bukan lagi tentang tidak paham. Ini adalah tentang ketidakmauan untuk bersatu menegakkan Al-Quran. Wallahu a'lam.